Terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR tentu saja adalah tidak lepas daripada peran Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Karena sebetulnya Koalisi Indonesia Maju lebih daripada cukup untuk membuat Ketua DPR sendiri dengan melalui Undang-Undang MD3. Namun demikian hal ini tidak dilakukan tentu saja atas kemurahan Prabowo dan Jokowi, bukan mentang-mentang karena pemenang PDIP. Dikarenakan 2014 pernah PDIP menang namun ketua DPR-nya adalah Setia Novanto dari Golkar, maka saya yakin bahwa semuanya atas kemurahan Prabowo dan Joko Widodo. Pembahasan tentang Undang-Undang MD3 itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang seorang yang tidak ambisius, yang tidak kemudian merekayasa. Ketua DPR harus diisi oleh KIM ya, atau Koalisi Indonesia Maju ya. Itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo ya, karena Undang-Undang MD3 tidak ada pembahasan ya. Jadi secara otomatis partai pemenang menjadi Ketua DPR RI. Mari kita bersama-sama saudara-saudaraku kita kawal pemerintah Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin sampai tanggal 20 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka di tanggal 20 Oktober sampai 2029. Ya, atas kebaikan Jokowi dan Prabowo, Puan melenggang menjadi Ketua DPR. Ya, tak membahas sedikit pun tentang Undang-Undang MD3 ya, sehingga Puan bisa menjadi Ketua DPR RI. Adalah hal yang sangat mudah bila Undang-Undang MD3 dijalankan atau diamandemen, tentu saja seperti 2014 di mana kemenangan PDIP diganjal oleh Golkar yang ketuanya adalah Setia Novanto. Namun hal ini Prabowo tidak menggunakan hal itu. Oleh karenanya kekuatan begitu sangat mutlak sekali, kekuatan Prabowo sungguh sangat mutlak dikarenakan PDIP juga sudah boleh dikata bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan tidak akan mengudik-udik tentang pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh karena saya mengusulkan agar para sampah-sampah masyarakat yang seperti ini harus diberangus dan ditangkap dan penjarakan 2 hari setelah Pak Prabowo Gibran dilantik, dan inilah adalah orang-orangnya. Saya pertama kali adalah korban dari Mulyono dan Jahanam biadab luar biasa. Kalau Bapak Ibu, saya bisa sekarang bercerita tentang kasus hukum saya, tetapi karena tempatnya bukan di sini, saya tidak akan bercerita. Yang jelas bahwa kita semua adalah korban kriminalisasi Jokowi, biadab Jokowi. Kita gantung Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua elemen masyarakat merasakan dampak dari kelakuan Mulyono ini. Kita mulai dari anak-anak yang dikomunikasi oleh kontrasepsi, iya kan? Iya, semua kita kasih kena. Bapak-bapak kena, anak-anak kena, bapak-bapak semua kena. Jadi Jokowi yang otaknya sungsang itu, iya, dia udah normal otaknya, otak
Ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa republik ini diambang kehancuran, diambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari. Siapa yang main biadab di republik ini? Siapa yang main pengkhianat di republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di republik ini. Waktu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Dan hadir di sini semua adalah mereka yang sangat mencintai republik ini. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada tanggal 14 Oktober Segap berteriak tanggal, pengikutnya bilang 14 Oktober maksudnya ya. Kemudian Assegap bilang, kemudian pada tanggal 14 Oktober turun ke jalan, kata pengikutnya. Tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan mengadili Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Kata Segap. Pendukungnya bilang mau, terutama tuh perempuan. Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh-tokoh nasional hadir pada pagi hari nanti. Kita tentukan jam 10 pagi maksudnya, untuk meminta Jokowi. Jadi tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan
Kalau saya sebut Jokowi, Anda bilang adili si Asegap. Terus dia bilang Jokowi, pendukungan bilang adili, Jokowi adili, Jokowi adili. Cewek satu tuh bilang, ya kan, dia teriak ganyang Jokowi. Asgab, jangan kau manfaatkan rakyat Indonesia yang membenci Pak Jokowi ya untuk turun ke jalan melengsarkan Pak Jokowi. Kau ini ya pura-pura membela rakyat, padahal untuk kepentingan kau dan kelompok kau pribadi. Jadi buat seluruh rakyat Indonesia yang membenci Pak Jokowi khususnya, Anda harus sadar, mereka ini bergerak mau melengsarkan Pak Jokowi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kepentingan pribadi mereka sendiri dan kelompok mereka sendiri. Kalau seandainya mereka bisa melengsarkan Pak Jokowi tanggal 14 nanti, otomatis semua kebijakan yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu bisa batal. Itu yang mereka mau. Jadi kalian sadar diri, mereka ini semuanya adalah antek asing. Kalau kebijakan Pak Jokowi ya batal karena dilengsarkan, otomatis Freeport, ya kan, kayak Rokan, Mahakam, hilirisasi, semua itu bisa batal. Itu yang mereka mau. Mereka ini sebenarnya antek asing. Mereka ini yang disuruh orang asing untuk melakukan ini. Tapi yang dibodoh-bodohi adalah rakyat Indonesia yang membenci Pak Jokowi. Jadi kalian pembenci Pak Jokowi, sadar diri kalian. Bukan untuk kalian mereka demo ini, untuk diri mereka sendiri. Kalian nggak lihat tuh, kelompok mereka ini rata-rata FPI. Mereka hanya ingin membuat negara Republik Indonesia ini menjadi negara khilafah. Jadi sadar kalian. Asegap, ya, kau tak pantas memanggil diri kau itu tokoh nasional. Ya, kau pikir Amin Rais itu tokoh nasional? Kalian ini cocoknya, pantasnya dipanggil ini, ya, tokoh pemberontak. Kumpulan kalian ini semua, ya kan, kalian ini ada tuh, siapa namanya, Pak Narko ya, tuh si Kumis, Asegap, Rapli Harun, Menteri Panci, Amin Rais, Ruslan, mantan Napi, ya kan, Munarman, mantan Napi juga, bekas ketua FPI juga. Itu yang mau kalian ikutkan. Buat seluruh rakyat Indonesia yang mencintai negara Republik Indonesia ini, terpulanglah kau benci Pak Jokowi atau tidak. Jangan mengikuti orang-orang seperti ini. Mereka ya mengatasnamakan rakyat padahal untuk kepentingan pribadi. Jadi kalian mesti sadar diri. Orang-orang bengak ini hanya sekumpulan sampah yang selalu membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan agama, padahal untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi buat seluruh Indonesia, sadarlah kalian, sadar. Kalian benci Pak Jokowi boleh, ya, tapi kalian harus sadar bahwasanya kalian itu dimanfaatkan oleh orang-orang ini, antek-antek asing yang hanya ingin mengacaukan negara Republik Indonesia ini. Bersatu rakyat Indonesia, jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang seperti ini. Mereka tanamkan ke diri kalian itu untuk membenci Pak Jokowi, karena semua yang dilakukan Pak Jokowi ya itu bertentangan dengan mereka. Mereka tidak punya cuan lagi di dalamnya, makanya mereka teriak-teriak. Ya, buat seluruh rakyat Indonesia, khususnya pembenci Pak Jokowi, sadar kalian, jangan mau jadi orang bengak, dibodoh-bodohi oleh manusia-manusia seperti ini. Sok bawa nama rakyat, padahal untuk kepentingan pribadi sama kelompok. Itu lagi perempuan, ya kan, yang teriak ganyang Jokowi, macam PKI kau terakhir. Cuman PKI yang berteriak kan ganyang. Itulah kelompok kalian semua. Ya, saran saya kepada seluruh Indonesia, ya, kalau kalian mau negara Republik Indonesia ini maju, jangan pernah percaya dengan provokator yang menentang pemerintah. Karena pemerintah kita sekarang ini adalah pemerintah yang ingin memajukan negara Republik Indonesia ini, bukan memajukan kelompok atau pribadi.